Yang boykot juga orang-orang susah. Yang ngomong-ngomong boykot itu akun-akun fake. Gak ngaruh. Gak usah diputirin. Wah, percaya. Lagian, siapa yang mau boykot? Makanya saya yang kemarin juga teriak-teriak boykot Rolex. Gak tau malu. Makan aja susah. Lu gak tahu berapa harga jam tangan Rolex. Lu pikir harga 1 juta? Ya gue harus syukur. Ini gue gak suka selera makan nih. Apa taruh ke besarnya? Ditaruh di kulkas. Blok aja ini. Kalian ngapain bikin-bikin petisi? Bikin petisi-petisi tanda tangan dan segala macam, nggak penting itu. Nggak ada itu boykot. Logikanya kalian tuh pada bodoh sih. Pengen membela, mendukung, tapi kayak gitu nggak kayak gitu juga caranya. Cukup bikin piti-pitimu, bikin kalau pengen niat membela, bikin pitimu bersuara. Nggak ada tuh gunanya petisi-petisi apaan. Nggak bakal diboykot. Emang si Sarwenda ngapain? Emang Sarwenda Israel. Dari dulu Israel aja boykot masih ada dari dulu Israel aja produk-produk Israel kayak KFC masih jalan tuh sampai sekarang. Gak ada jadi boykot kayak bir brand juga masih ada tuh. Ada aja. Kalian jangan pada bodoh deh. Apalagi Sarwenda, emang dia ngapain? Emang produk yang dijualnya emang salah, ngerusak generasi. Percaya aja di boykot. Starbucks masih buka tuh. Ada aja kalian. Jangan percaya, nggak ada itu boykot. Makanya gue ketawa sih kemarin, petisi formulir nggak ada itu, ada aja. Tidak. Guys, gue malam ini mau jakjuk. Ajep, kalian ikut nggak? Gue mau ke Jakarta, teman gue ada buleril, dia nge-DJ di sana. Gue bingung bawa siapa ya? Karena gue gak bisa minum banyak-banyak lagi alkohol. Hai Nekech. Saya tetap sampar dona, iya benar. Jadi buat kalian, percayalah sama omonganku ini. Dengarin. Gak ada itu boykot. Miriana, thank you kakakku Miriana. Nah, kan. Masalah artis pun diurusin, ikut nimbrung ngapain? Ya nggak mungkin lah juga masalah bapakmu keurus. Emang bapakmu artis? Ya karena artis itulah nimbrung netizen. Ya kalau bukan artis ya siapa yang peduli? Misalnya bapak mamamu bermasalah, siapa yang mau ngurusin? Mau mati pun bapakmu gak ada yang peduli tuh. Yang namanya artis. Ya kalau bukan tanpa netizen, emang kalau tanpa netizen emang mereka bisa jadi artis. Lagian mereka yang mempertontonkan, wajar lah. Mereka yang mempertontonkan masalah keluarganya. Ya kalau nggak mau dibahas sama netizen, jangan dipertontonkan masalah keluarganya. Jangan diumbar-umbar masalah pribadi kita di media sosial atau di media. Apalagi masalah keluarga itu privasi. Kalau memang
Masalah kita tidak mau diurus sama orang, ya jangan kita pertontonkan, jangan kita umbar-umbarkan masalah keluarga kita di media sosial. Kalau sudah kita umbarkan di media sosial, masalah keluarga kita itu otomatis sudah menjadi konsumsi publik. Jadi sudah risiko kalau netizen ikut campur, ada-ada aja bodohnya minta ampun. Ya kalau bapakmu misalnya bermasalah, nggak ada yang peduli, nggak ada yang melihat, karena bukan siapa-siapa. Makanya itu dari risiko artis. Ya ngapain kita ikut campur, biarin aja lah penonton yang bijak nih. Terus kalau nggak ada media ngapain mereka jadi artis? Bilanglah sama mereka, ngapain kau bermasalahmu di media sosial? Bodoh kali, memang ini ciri-ciri makan beras bulog. Bodohnya minta ampun. Udah dijelasin pun bodoh. Ya aku juga, kalau aku bilang ngapain kau urusin live ku, suka-suka aku mau live. Harusnya kau penonton yang bijak. Kalau kau nggak suka blokir. Ngapain kau ngurusin live ku? Aku mau ngomong apapun di sini, mau live apapun di sini, apa urusanmu? Suka-suka aku mau live. Mau aku urusin hidup orang, suka-suka aku. Jadilah kau penonton yang bijak. Kalau nggak suka blokir. Kalau gue gituin gimana? Kan sama aja bodoh. Lu juga ngapain ku campur sama urusanku? Ya nggak sih? Jadilah penonton yang bijak. Kalau ini urusanku, biarin aja. Gak usah ku campuri. Gue selegram, lu siapa? Ada aja. Bodohnya minta ampun. Udah dijelasin juga, bodoh yot permanen. Makanya dari dulu gue paling anti sama orang-orang bodoh. Paling anti, mending aku berhadapan sama preman, sama penjahat, sama pencuri daripada sama orang bodoh. Orang bodoh ini bikin kesal. Ngeyel otak dongkol. Aduh, apa ini? Makan. Sabar dulu ya guys ya. Dia tahu ngomong kayak gitu. Terus lu ngapain nimbrung di live ku? Ya biarin aja, ngapain kau urusin aku? Kan lu tahu ngomong kayak gitu. Kan sama aja tolol. Harusnya lu diam, kalau nggak blokir, kalau nggak suka. Ngomong bisa, mempraktekkan nggak bisa. Itulah kebiasaan manusia ini. Mempraktekkan nggak bisa, ngomong bisa. Kebiasaan. Bagus. Ya, terus mereka nggak bilang sama si Emma Waroka kayak gitu. Terus kenapa lu nggak ngomong sama Emma Waroka gitu loh? Sama mereka-mereka yang sering membahas-bahas Linda. Kok nggak ngomong gitu sama mereka? Hei Emma Waroka, ngapain kau bahas-bahas Linda gitu dong? Biar itu urusan mereka. Gitu sama si Tessa Mariska. Kenapa nggak ngomong sama mereka? Kok sama aku aja ngomongnya gitu, bodoh. Kan bodoh kan guys? Gue masih mending ku jelasin. Kalau kalian komen biar kalian mengerti, aku masih jelasin. Coba kalian typing di roomnya si Mama Waroka, kalian diblokir tuh, langsung diblok sama dia. Nggak mau menerima kritikan dia itu, maunya selalu benar, ya nggak sih? Gue masih mending, masih gue baca typingan kalian kadang. Aku atau aku blokir orang, nggak suka aku blokir orang. Terus akun kita sering blokir orang, kecuali spam. Lepas saja Monopal Ferrari. Enggak sih.
Mereka itu emang kayak gitu di blok sama Slerpen, emang udah kebiasaannya kayak gitu. Suka ngeblok orang gitu ya kan. Kalau aku mana pernah aku blok-blok orang. Kecuali misalnya spam sampai 100 kali berulang-ulang tappingannya itu keblokir. Kalau misalnya sekedar apa-apa gue nggak bisa kena mental. Mau diblok, mau diapa, gue nggak peduli. Asal jangan tappingannya berulang-ulang kali sampai 100 kali, ya itu baru keblokir. Mana pernah aku blok-blok orang di sini. Akulah salah satu konten kreator nggak mau blok-blok orang ketika live. Mau mereka menghina, menghujat, mana pernah aku blok-blok. Kita main media apa dunia maya ini, kita sudah siap pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau ada yang menghujat itu udah resiko. Nggak mungkin dong semua orang harus nggak mungkin dong semua orang harus suka sama kita. Aku juga nggak boleh gitu. Masa iya semua orang harus menyukai kita? Hidup ini pro dan kontra, ada yang suka, ada yang enggak. Jangankan orang lain, kadang keluarga sendiri ada yang nggak suka sama kita, apalagi orang. Nah, jadi orang-orang yang nggak mau dikritik, orang-orang ketika ada orang nge-live terus dikritik terus langsung diblokir, itu hati-hati sama orang-orang kayak gitu. Itu merasa dirinya paling suci, paling benar, nggak mau dikritik, maunya disanjung-sanjung dan dipuji-puji, haus validasi. Orang yang suka blokir ya, kalau ada orang live terus misalnya kalian julid atau memberikan saran terus langsung diblokir, itu namanya hati-hati. Itu orang-orang yang sok suci, sok merasa paling benar, nggak mau dikritik, maunya disanjung-sanjung, maunya dipuji-puji, maunya dibela-bela, maunya Kalau aku mana pernah blokir orang. Mau bela Serwenda, mau bela Ruben, emang kalian tahu apa tentang rumah tangga orang itu? Terus kau mau tahu apa tentang kami yang live ini? Kami tahulah, karena mereka artis. Mereka mempertontonkan masalah rumah tangganya. Ya kalau bapak mamamu mana mau tahu, kita bodo amat, gak peduli. Pengen banget gitu diurusi masalah keluargamu. Jangan mimpi, kalian bukan artis. Mimpi kau pengen banget gitu keluargamu dibahas, diurus orang lain. Jangan mimpi, gak bakal ada yang melirik keluargamu. Mau mati pun orang tua gak ada yang peduli. Gak ada masuk berita. Artis kalau kentut aja di depan umum itu jadi bahan pembicaraan. Itulah bedanya artis sama keluargamu. Artis kentut aja kentut di depan umum itu jadi bahan perbincangan, masuk TV. Mamamu kentut diludahi, itu perbedaannya ya. Artis kalau kentut masuk TV, mamamu kentut diludahi. Namanya artis bodoh. Bukan mengurusi itu masuk akar-akarnya, mempitnah. Bilanglah sama TV itu, sama televisi itu, ngapain kau menayang-nayangkan like mereka? Ngapain, hei televisi, hei Brownies, ngapain kau ungkit-ungkit permasalahan rumah tangga mereka? Bilanglah sama Brownies itu bodoh. Hei Silet, hei Brownies, hei TV, ngapain kau mengurusi hidup mereka? Kau live-live kan tiap hari permasalahan mereka. Kau live-live kan di TV permasalahan mereka. Bilanglah sama TV itu bodoh. Masuk. Gak masuk, kebanyakan makan anjing ini yang ngomong itu tadi, gak masuk itu. Bodohnya minta ampun. Terus kalau ada nanti artis meninggal, gak usah masuk TV. Ngapain kau bahas-bahas artis meninggal? Yang meninggal aja di tanam aja. Ngapain dibahas-bahas artis meninggal? Nah gitu aja nanti ya. Paham gak sih? Kau itu beda kasta sama yang kita bahas. Mereka itu artis. Mereka
Mereka juga butuh suara netizen. Makanya mereka, apalagi si Chong, makanya dia mengumbar-umbarkan masalahnya di media sosial karena dia butuh perhatian dari netizen. Gitu loh. Butuh perhatian netizen supaya bisa jualan. Nah, ini pun siapa sih kok ini? Lalap blogger kau bisukan. Sampai 100 kali bertyping. Aku malas SKSD. Sok-sok berbahasa daerah lagi. Perasaan. Berbahasa daerah udah gitu copy paste. Entah apa-apalah, nggak jelas. Berulang kali aku bilang aku ini orang Manado. Aku paling benci orang perhatian banget sama gue, caper, kecaperan supaya typingannya dibaca, terlalu caper supaya dibaca. SKSD sok langsung dekat, kenal juga kagak ya nggak sih? Caper banget pengen dibaca typingannya, sampai berulang-ulang kali di typing kayak penting banget gitu. Kenal juga enggak, saudara bukan teman juga enggak. Lu yang kenal gue, bukan gue yang kenal lu. Paham? Kalian yang kenal saya, bukan aku yang kenal kalian. Saya juga sering bahas-bahas orang kok. Saya juga sering jadi bahas-bahas orang. Apa untuk orang bahas-bahas aku? Ambil luar minum pembantu satu. Ambil luar minum. Yang yang biasa? Yang biasa aja. Udah bangun bang, tadi aku ketiduran ya sayang. Daripada kalian mental pengemis ya, mending kita bahas-bahas kayak gini. Daripada kalian banyak mama bata ini minta sama aku, nggak tahu diri, mental pengemis. Ito, bantu dulu aku. Aku seorang janda. Untuk beli susu anakku, busanginam. Terus kalau aku bilang begini, ngapain kau minta susu dari saya? Emang lu siapa? Kalau gituin gimana? Emang lu siapa yang minta susu, beli susu? Kau yang mertole, kau yang menikah, kau yang mertole, kau yang minta susu sama aku. Gak usah punya anak kalau nggak sanggup membutuhkan anakmu, bodoh. Terus kalau aku bilang itu gimana? Apa urusannya sama aku? Ngapain minta sama aku? Urus diri sendirilah. Kalau anakmu terlantar, ya itu urusanmu, bukan urusan orang lain. Ngapain kau gemis-gemis? Ngapain kau minta sama orang lain? Itu urusan diri sendiri. Ngapain? Sama kan? Bodoh banget. Oh, aku seorang single mom. Suamiku jahat. Suamiku udah pergi meninggalkan aku. Berapa umurmu? 32 tahun. Berapa anakmu? 5 itu. Kan gatal. Udah miskin bikin banyak anak-anak. Kalau miskin gak usah banyak anak. Paham? Gak tahu diri. Udah miskin bikin banyak anak. Giliran kau susah hidupmu minta kau sama orang mental pengemis. Nambah-nambah orang kelaparan kau di dunia ini. Udah tahu Indonesia ini kayak mana banyak yang kelaparan. Kau tambah-tambahin pula yang lapar. 1, 2. Gak usah banyak-banyak. Lihat orang kaya itu, tiru orang kaya itu. Orang kaya itu anaknya nggak banyak-banyak. Bukan mereka nggak mampu membiayai 100 anak, mampu mereka. Nanti kayak Siratu Entok dulu menghina agama. Kalian harusnya ngapain kita urus itu? Mau dihina-hina pun agama, mau dibubarkan pun ibadah, ngapain kita urusin itu? Biar itu dosa-dosa mereka. Ngapain pala posting-posting menghina-hina agama, membubarkan ibadah.
Urusannya lah itu. Ngapain ngurusin dosa-dosa mereka kok? Apa untungnya kalau kita urusin itu? Sering kan mereka menghina. Jangan diposting. Biarkan dihina, mau dibubarkan pun ibadahmu terserah. Apa urusanmu? Kalau ada pelakor ketahuan divideokan, ngapain kau post, ngapain kau ikut komen pelakor ngapain? Urusannya mau selingkuh kayak suaminya, itulah gunanya media sosial ini, bodoh, paham? Itulah gunanya media sosial. Kalau kau tidak mau diberbicarakan di media sosial, jangan posting apapun, privasi. Ada di sini mental pengimis lain satu-satu ini ku tengok. Yang bukan artis saja kalian bahas, apalagi artis, ya kan? Bodoh. Aku orang kaya nggak pernah meminta hasian. Bukan kau tanya mau kaya miskin kau. Kaummu, yang aku bilang kaummu. Paham kaummu. Paham kaummu, sukumu. Memang cuma kau manusia di dunia ini. Bodoh banget ya cara berpikirnya, bukan dia yang dibilang perasaan. Nah inilah salah satu contohnya, merasa dia. Perasaan diurusi. Padahal kita menjelaskan, memberikan unek-unek. Ini bukan tentang perseorangan. Ya iya, sama komennya tadi kau balas. Ngapain kau balas dia? Itu urusan dia berkomen. Itu urusan dia berkomentar. Urusannya lah itu. Terus apa untungnya kalau kau balas kayak gitu? Apa urusanmu kalau dia komen kayak gitu? Ya karena itulah, karena ada komentarmu, ada yang balas. Coba kalau kau tadi tidak berkomentar, tidak akan ada yang membalas. Ya Begi, paham nggak sih? Karena kau berkomentar, jadi ada yang balas. Jadi kau harus terima juga kalau misalnya mereka membalas komentarmu, misalnya karena karena adanya komentarmu, makanya mereka membalas komentarmu.